Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua subtema. Yang pertama yaitu tahapan konseling eksistensial dan yang kedua yaitu teknik konseling eksistensial. Nah, di dalam tahapan konseling eksistensial terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap awal. Tahap awal atau tahap pendahuluan yaitu di mana konselor membantu klien dalam hal mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka terhadap dunia. Di sini, klien diajak untuk mendefinisikan dan menanyakan tentang cara mereka memandang dan menjadikan eksistensi mereka bisa diterima. Mereka meneliti nilai mereka, keyakinan, serta asumsi untuk menentukan kesahihannya. Bagi banyak klien, hal ini bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, mereka mungkin pada awalnya memaparkan problema sebagai hampir seluruhnya sebagai akibat dari penyebab eksternal. Mereka mungkin berfokus pada apa yang orang lain jadikan mereka merasakan sesuatu, atau betapa orang lain bertanggung jawab sepenuhnya akan apa yang mereka lakukan atau tidak lakukan. Konselor mengajak mereka bagaimana caranya untuk bercermin pada eksistensi mereka sendiri dan meneliti peranan mereka dalam hal penciptaan problem mereka dalam hidup. Yang kedua yaitu tahap pertengahan. Pada tahap tengah dari konseling eksistensial ini, klien didorong semangatnya untuk lebih dalam lagi meneliti sumber dan otoritas dari sistem nilai mereka. Proses eksplorasi diri ini biasanya membawa klien ke pemahaman baru dan beberapa restrukturisasi dari nilai dan sikap mereka. Klien mendapatkan cita rasa yang lebih baik akan jenis kehidupan macam apa yang mereka anggap pantas. Mereka mengembangkan gagasan yang jelas tentang proses pemberian nilai internal mereka. Kemudian yang ketiga yaitu tahap akhir. Tahap akhir dari konseling eksistensial ini berfokus pada menolong klien untuk melaksanakan apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka sendiri. Sasaran terapi ini adalah memungkinkan klien untuk bisa mencari cara pengaplikasian nilai hasil penelitian dan internalisasi dari jalan yang konkret. Biasanya, klien menemukan kekuatan mereka dan menemukan jalan untuk menggunakan kekuatan itu demi mengalami eksistensi kehidupannya yang memiliki tujuan. Adapun beberapa tahapan lain yang dilakukan oleh terapis antara lain yang pertama yaitu terapis menunjukkan kepada klien untuk meningkatkan kesadaran diri atas alternatif motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan pribadi serta menunjukkan bahwa harus ada pengorbanan untuk mewujudkan hal itu. Yang kedua yaitu terapis membantu klien dalam menemukan cara-cara klien menghindari penerimaan kebebasannya dan mendorong klien belajar menanggung resiko atas keyakinan terhadap apa penggunaan kebebasannya. Dan yang ketiga yaitu terapi membantu klien untuk membangkitkan keberaniannya, mengakui ketakutannya, mengungkapkan ketakutannya dan kemudian mengajak klien untuk tidak bertanggung jawab dengan orang lain secara neurotik. Yang keempat yaitu terapis membantu klien untuk menciptakan suatu sistem berlandaskan cara hidup yang konsisten. Yang kelima yaitu terapis membantu klien untuk menemukan makna hidupnya. Yang keenam, terapis membantu klien untuk mentoleransi segala bentuk kekuatan dan kecemasan sebagai bentuk untuk pembelajaran yang penting dalam hidupnya. Yang ketujuh yaitu terapis mendorong untuk memotivasi kliennya untuk mewujudkan aktualisasi dirinya. Nah, yang kedua yaitu teknik konseling eksistensial. Teori eksistensial tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Prosedur-prosedur konseling bisa diambil dari beberapa teori konseling lainnya. Di sini, tugas konselor adalah menyadarkan konseling bahwa ia masih ada di dunia ini dan
hidupnya dapat bermakna apabila ia memaknainya, serta membantu individu menyadari diri sesungguhnya, dapat memecahkan masalah mereka dengan intervensi ahli terapis yang minimal. Teknik yang digunakan mendahului pemahaman karena menekankan pada pengalaman klien sekarang. Pada terapis eksistensial menunjukkan keluasan dalam menggunakan metode-metode dan prosedur yang digunakan oleh mereka bisa bervariasi tidak hanya dari klien yang satu kepada klien yang lainnya, tetapi juga dari satu ke lain fase terapi yang dijalani oleh klien yang sama. Meskipun terapi eksistensial bukan merupakan metode tunggal, di kalangan terapis eksistensial dan humanistik ada kesepakatan menyangkut tugas-tugas dan tanggung jawab terapis. Psikoterapis ini difokuskan pada pendekatan terhadap hubungan-hubungan manusia dan ahli-ahli sistem teknik. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam konseling eksistensial, yang pertama yaitu penerimaan, yang kedua yaitu rasa hormat, yang ketiga yaitu memahami, yang keempat menenteramkan, yang kelima memberi dorongan, yang keenam pertanyaan terbatas, yang ketujuh memantulkan pertanyaan dan perasaan klien, yang kedelapan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang dirasakan klien, dan yang kesembilan yaitu bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna. Nah, melalui penggunaan teknik-teknik tersebut, diharapkan konseli dapat memahami dan menerima diri dan lingkungannya dengan baik, mengambil keputusan yang tepat, mengarahkan diri mewujudkan dirinya. Yang paling penting dipedulikan oleh konselor eksistensial adalah memahami dunia subjektif si klien agar bisa menolongnya untuk bisa sampai pada pemahaman dan pilihan-pilihan yang baru. Fokusnya adalah pada situasi hidup klien pada saat itu dan bukan pada penolong klien agar dia bisa sembuh dari situasi masa lalu itu. Biasanya, terapis eksistensial menggunakan metode yang mencakup ruang yang cukup luas, bervariasi bukan hanya dari klien ke klien tetapi juga dengan klien yang sama dalam tahap yang berbeda dari proses terapeutik. Di satu sisi, mereka menggunakan teknik seperti desensitisasi atau pengurangan kepekaan atas kekurangan yang diderita klien sehabis konseling, asosiasi bebas, atau restrukturisasi kognitif, dan mereka mungkin mendapatkan pemahaman dari konselor yang berorientasi lain. Tidak ada perangkat teknik yang dikhususkan atau dianggap esensial. Di sisi lain, beberapa orang eksistensialis mengesampingkan teknik karena mereka lihat itu semua memberi kesan kekakuan, rutinitas, dan manipulasi. Sepanjang proses terapeutik, kedudukan teknik adalah nomor 2 dalam hal menciptakan hubungan yang akan bisa membuat konselor bisa secara efektif menentang dan memahami klien.